Tapi asupan makanannya gimana, Pak? Nah, Sumber daya manusia itu kan yang Nah, ini masalah. sudah bicara soal yang ketiga yang kita udah bilang mengenai food security. Nah, food security juga kita perhatikan dan harus wajib, kalau nggak gimana kita kan. Dan ukurannya sudah tidak lagi beras, tidak lagi urusan kayak seperti itu. Ya, ada anak Indonesia saya jumpain kemarin di San Francisco. Dia jual DNA buatan tapi untuk jagung. Harga satu DNA itu kecil, segini ya, satu HP gitu kira-kira isinya 1 juta DNA. Harganya satu DNA itu $100. Jadi di saku, dia jualan 100 juta dolar. Bayangkan dulu orang mau baca emas kalah dan berapa gram kita harus bawa untuk bisa 100 juta dolar, berapa kilogram. Ini anak cuma ngantongin satu aja 100 juta dolar. Dan risetnya dia Itu orang Indonesia? orang Indonesia. Dia anak Jakarta. Risetnya dia itu dibiayain oleh siapa? Pemerintah Amerika Serikat, oleh NASA. Wah, saya bilang bahaya ini anak ini nggak bisa pulang nanti. Nah, ini orang-orang kayak Indonesia kayak begini banyak di luar. Nah, itu DNA itu untuk apa? Untuk memproduksi jagung yang terbaik dan tingkat produktivitasnya tinggi, tahan hama di suhu yang berapa dan sebagainya. Anak itu yang punya, coba. Kan kita itu food security itu. Jadi ekstensifikasi, intensifikasi itu sudah bahasa lama itu. Betul. Jadi sudah bicaranya itu adalah bagaimana rekayasa genetik gitu. Ya kan, rekayasa genetik. Jadi kalau dulu rekayasa genetiknya itu udah luar biasa dilakukan oleh mereka. Jadi maka tetap harus ada daerah-daerah yang menjadi daerah penyangga pangan di Indonesia yang harus tetap kita pertahankan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan di Indonesia. Termasuk yang di Jawa, termasuk yang di Sulawesi, termasuk di NTB, termasuk di tempat yang lain yang memang menjadi lumbung-lumbung pangan kita, lumbung beras misalnya. Nah, itu harus kita pertahankan, malah kalau bisa diproteksi. Ya, jadi tidak bisa lagi seperti dulu, tetapi memang pada saat yang sama itu riset terapan dilakukan di sana untuk meningkatkan produktivitas benih, kualitasnya, dan orang sudah bicara makan organik, pangan yang organik, yang lebih sehat, yang tidak membuat orang menjadi gendut, gitu kan? Tidak membuat orang menjadi, nggak ada yang tersinggung ya kalau saya bilang gendut ini ya. Ya kan? Yang non-GMO, ya tidak ada glimiknya, ya kan? Sehingga sehat. Nah, itu jadi makanan ke depan itu pertama dari sumber-sumber yang sehat dan menyehatkan. Artinya orang Indonesia ke depan kalau mau bisa bicara industri yang tadi sehat, cerdas. Nggak bisa hanya sehat doang, tapi harus cerdas. Nah, setelah sehat dan cerdas baru dia bisa berkarya. Nah, itulah makanya kita sebut di dalam transformasi sosial. Nah, transformasi sosial itu isinya adalah bagaimana sistem kesehatan kita diatur menjadi lebih baik. Sejak orang belum menikah, sampai dia menikah, dia hamil untuk ibu-ibu, kemudian melahirkan sampai anaknya grow up. Nah, gitu. Kemudian intervensi, imunisasi, vaksinasi, dan seterusnya sampai usia, kalau kita lihat negara maju Amerika Serikat, Eropa, dan juga Tiongkok sekarang, setiap orang itu dari usia 0 sampai 80 tahun itu ada vaksinasi yang rutin. Sampai
balita, baduta, balita, batuta, kemudian sampai dengan 12 tahun, sampai 17 tahun, sampai dengan 25 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Ada semua. Nah, di kita juga harus seperti itu. Jadi kesehatan penting sekali. Dan kita tahun 2045 kita berharap ya sudah tidak ada stunting. Ya, kita berharap sudah ada stunting. Tidak ada lagi Kemiskinan ekstrim. ya, ini kalau dari soal kesehatan tidak ada lagi apa itu kusta. Oke. Kita sekarang TB nomor 3 di dunia. TB. 20 tahun gimana? Paling nggak kita nomor 6 apa nomor 7 atau kalau nggak sudah nggak ada nomor 10. Karena TB itu kemana-mana. Jadi itu sistem kesehatan juga harus dijaga sedemikian rupa. Karena itu ada penyakit-penyakit yang juga menyedot BPJS begitu besar. Penyakit-penyakit katastrof, jantung, kanker, apalagi ginjal, ya kan? Kanker yang paling banyak adalah kanker di mama, ya, sama serviks. Itu kan bisa dicegah kalau ada secara rutin diperiksa, gitu. Nah, kalau rutin diperiksa berarti kan harus ada alatnya. Ya. Lah alatnya murah. Kalau ada di fasilitas tingkat pertama kesehatan di mana-mana kan gampang, bisa murah, terjangkau dan seterusnya. Pokoknya mesti sehat. Jadi sistem kesehatan masih ada. Yang kedua ya harus cerdas. Sehat, cerdas. Ya boleh merdeka belajar, tetapi basic prinsipal yang tadi saya bilang harus STEM. ada. STEM dan 3 bahasa. 3 bahasa.